Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita balik lagi nih sama pembahasan One Piece. Rilisnya chapter 1043 nih. Emang kayaknya sih ya bener-bener jadi kunci buat ngebuka beberapa misteri di One Piece guys. Ya, soalnya banyak banget pembahasan yang mulai terlihat titik terangnya. Apalagi setelah chapter 1044 keluar ya kan. Nah, salah satu pembahasan yang gak boleh kita lupain nih, pastinya ya berhubungan sama Shanks yang punya peran penting sampai Luffy itu bisa memakan buah iblis itu Hitonomi Mythical Zoan model Nika. Lalu sebenarnya peran apa sih yang dimiliki oleh Shanks di cerita One Piece guys? Karena kan semenjak kemunculannya di Kastil Pangea, banyak dari kita yang pasti berpikir lah kalau Shanks adalah agen ganda bagi pemerintah dunia. Nah, makanya di konten kali ini nih, aku bakal bahas itu semua di konten 3N guys. Atau ngobrol ngalor ngidul ngebahas tentang peran dari Shanks yang sesungguhnya. So, biar nggak makin penasaran ya kan, langsung aja lah kita ke kontennya guys. Let's go! Meski masih menjadi salah satu karakter yang penuh misteri di One Piece, keluarnya chapter 1043 dan chapter 1044 guys. Ya sedikit banyak yang ngasih kita tambahan clue lah tentang peran dari Shanks itu sendiri. Dan kunci utama untuk mengetahui peran dari Shanks sebenarnya itu ada pada Luffy atau sang karakter utama. Soalnya kalau kita perhatiin sejak dikonfirmasi oleh Zunisha kalau dirinya merasa Joy Boy itu telah kembali, dan perkataan itu tentunya mengacu ke Our Baka Sencho lah. Beberapa dari kita pasti sempat berpikir kalau Luffy adalah orang yang ditakdirkan. Padahal kalau kita lihat sejak awal atau saat Luffy kecil, sebenarnya Luffy adalah seorang anak yang memiliki Will of D atau tekad dari orang-orang yang mewarisi nama D. Jadi dari situ kita bisa menganggap kalau sebenarnya semua orang yang memiliki nama D harusnya memiliki potensi yang sama untuk menjadi the next Joy Boy atau orang yang mewarisi tekad dari Joy Boy. Namun sayangnya banyak hal yang mempengaruhi perkembangan seseorang guys, sehingga terkadang beberapa pengaruh tersebut mempengaruhi jalan yang akan diambil ke depannya. Di One Piece sendiri, ada banyak sekali anak kecil yang terpengaruh oleh orang lain guys, sehingga mereka ini tumbuh dan memegang nilai-nilai yang membekas pada diri mereka. Misalnya aja kayak Sanji yang saat itu diselamatkan dan hidup bersama dengan Zeff. Meski sekarang sih dia udah nggak tinggal bersama dan memilih untuk mengejar mimpinya, namun Sanji tetap aja memegang nilai-nilai yang diajarkan kepada dirinya. Contohnya aja ya, Sanji yang sampai saat ini nih gak mau menyerang wanita guys, dan gak mau bertarung menggunakan tangannya. Semua hal itu Sanji pelajari langsung saat dia tumbuh bersama dengan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Atau contoh lainnya ada Chopper nih, yang punya mindset itu gak jauh dari Dr. Hiluluk. Terus ada Franky yang tumbuh besar dengan orang yang bernama Tom. Sampai sekarang, Franky itu memegang nilai kalau dia itu gak boleh malu guys untuk mengakui karya buatannya. Franky belajar dari Tom kalau dia itu harus bangga atas apa yang telah dia buat. Begitu juga sama Nico Robin yang terpengaruh oleh para peneliti di Ohara. Sehingga dia itu seakan meneruskan perjalanan atau mimpi dari orang tuanya. Robin hidup dengan semangat yang sama seperti yang dimiliki oleh para peneliti dan ibunya guys. Hal yang sama tentu terjadi kepada Luffy. Dimana bagi Luffy sendiri, Shanks adalah orang yang mempengaruhinya dan mengajari segala sesuatu hal. Sehingga Luffy itu tumbuh menjadi seseorang yang bisa kita lihat sekarang. Well, kalau kita perhatiin baik-baik nih ya, keinginan Luffy untuk menjadi seorang bajak laut dan sifat Luffy yang selalu bertarung untuk temannya guys. Semua hal itu tentu terpengaruh dari siapa lagi kalau bukan Shanks. Shanks adalah orang yang datang dan memperlihatkan cara menjadi bajak laut. Dan Shanks juga yang mengajari Luffy tentang dia yang harus berdiri untuk temannya. Sama seperti saat Shanks yang bertarung demi Luffy yang masih kecil. Pokoknya simpelnya nih, kita bisa katakan kalau Shanks adalah orang yang paling memberikan pengaruh ke hidupnya Luffy. Anyway, keberadaan Shanks itu nggak cuma mempengaruhi mimpi atau keinginan Luffy untuk menjadi seorang bajak laut doang. Soalnya kalau kita pikir-pikir lagi nih, baik kekuatan ataupun julukan dari Luffy, semuanya sangat berhubungan dengan pemberian Shanks. Seperti topi jerami yang menjadi julukan Luffy, merupakan topi yang dia dapatkan dari Shanks. Dan suatu saat topi itu harus Luffy kembalikan kalau dia udah menjadi bajak laut yang hebat. Lalu jangan lupakan juga guys, kekuatan buah iblis milik Luffy yang gak mungkin dia dapetin kalau aja dia gak bertemu dengan Shanks. Terakhir, tangan kiri dari Shanks juga harus hilang hanya untuk menyelamatkan Luffy seorang. Sampai saat ini kita tahu kalau Shanks itu kan mempertaruhkan tangannya untuk generasi selanjutnya guys. Tapi apakah benar hanya itu aja alasan dari Shanks? Atau mungkinkah semua rangkaian pemberian dari Shanks itu semata-mata untuk mengajarkan Luffy arti dari melindungi sesuatu yang berharga? Namun, bukankah semua hal itu agak sedikit aneh kalau bisa terjadi secara kebetulan ya kan?
Karena bajak laut sekelas Shanks menyempatkan diri untuk tinggal di desa kecil aja udah suatu keanehan guys. Apalagi dia membawa suatu buah iblis yang direbut dari kapal yang dijaga oleh agen pemerintah dunia. Dan Shanks seakan membiarkannya dimakan begitu aja. Makanya kemungkinan yang paling masuk akal untuk menjelaskan apa yang telah dia berikan untuk Luffy ya adalah karena Shanks sedang mencari seseorang yang bisa meneruskan tekad dari kaptennya guys. Atau mungkin nih, jika Shanks sudah diberitahu tentang isi sejarah, maka dia sedang mencari orang yang bisa mewarisi tekad dari Joy Boy. Dan saat Shanks sudah merasa kalau dia nih udah menemukan calon yang tepat, dia akan menanamkan hal-hal yang dirasa penting. Sehingga anak itu tumbuh secara nggak langsung dengan impian untuk mencari kebebasan. Karena dari memiliki tujuan untuk mencari kebebasan lah, anak itu bisa mewarisi tekad atau impian sesungguhnya dari kaptennya guys, dan juga Joy Boy. Jika memang seperti itu peran sesungguhnya dari Shanks, maka hal itu menjelaskan mengapa di setiap momen kemunculan Shanks, momen itu akan berhubungan dengan Luffy. Misalnya aja momen kedatangan Shanks ke kapal Shirohige untuk mencegah Ace mencari Kurohige. Hal itu Shanks lakukan karena tahu jika Ace kalah dan dia ditangkap oleh Angkatan Laut, maka Luffy pasti akan datang. Dan karena Luffy belum cukup kuat, maka kemungkinan besar Luffy akan terbunuh. Makanya saat perang benar-benar terjadi, kedatangan Shanks nggak cuma untuk menghentikan perang guys, tapi juga untuk memastikan kalau Luffy bisa keluar dari sana dengan selamat. Namun sayangnya Shanks terlambat untuk datang ke Marineford guys, karena dia harus berurusan dengan Kaido yang memiliki keinginan untuk bergabung juga. Well, kita coba pikirkan aja ya, hal apa yang Shanks tawarkan kepada Kaido, selain Kaido bisa memiliki kesempatan untuk bertarung dengan the next Joy Boy. Sehingga orang kayak Kaido yang gila akan pertarungan guys, mau buat kehilangan kesempatan untuk bertarung dengan manusia terkuat, dan mau untuk nggak ikut dalam sebuah peperangan. Ya obsesi Kaido akan menjadi sosok Joy Boy lah yang dimanfaatkan oleh Shanks. Sehingga dia bisa mencegah makhluk terkuat itu untuk nggak terlibat dalam perang besar Marineford guys. Nggak cuma itu, menurut kalian apa alasan dari Shanks untuk menceritakan tentang pertemuannya dengan Luffy kepada Relic? Bahkan Shanks bilang kalau dia mendengar ucapan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh kapten mereka. Semua hal itu Shanks lakukan guys agar Relic menaruh perhatian kepada Luffy. Dengan harapan nih, nantinya Relic itu mau mengajari Luffy. Jadi Luffy yang masih lemah ini bisa bertambah kuat dengan bantuan orang yang tepat. Karena jelas untuk meneruskan tekad dari Joy Boy ataupun Roger guys, dibutuhkan kekuatan yang sangat hebat. Dan Luffy sebelum time skip tentu masih jauh dari yang namanya kuat. Lalu terakhir, momen datangnya Shanks ke Kastil Pangea untuk bertemu dengan para tetua Gorosei juga nih, kemungkinan besar dikarenakan untuk membicarakan Luffy guys. Khususnya untuk fokus ngebahas tentang buah iblis yang dia curi dari tangan Wushu. Kemungkinan Shanks juga nggak mengetahui kalau buah iblis yang dia curi adalah buah iblis yang sangat penting. Makanya dia datang untuk bertanya kepada Gorosei setelah Shanks mungkin berjumpa dengan kekuatan yang sama dengan yang Luffy miliki. Ya simpelnya sih buat yang bingung nih guys. Mungkin Shanks itu saat berlayar bertemu dengan kekuatan yang mirip dengan yang dimiliki oleh buah iblis Gomu Gomu no Mi. Atau bahkan mungkin bertemu langsung nih dengan pemakan buah iblis Gomu Gomu. Karena seperti yang kita tahu, nama asli dari buah iblis yang Shanks miliki bukanlah nama yang sesungguhnya. Sehingga saat mengetahui ada orang dengan kemampuan karet, Shanks langsung ingin membicarakannya dengan pihak Gorosei. Di sisi lain, Gorosei yang telah kehilangan buah iblis itu di tangan Shanks, ia mengizinkan Shanks untuk bertemu agar mengetahui apakah Luffy orang yang memakan buah iblis itu Hitonomi model Nika atau bukan. Makanya kalau kita sadar guys, setelah pertemuan Shanks dengan Gorosei, pihak pemerintah dunia itu seakan mulai fokus untuk menangkap Luffy. Makanya agensi P-Zero pun sampai harus diberikan perintah khusus. Ya, berkat peran yang dimainkan oleh Shanks lah, Luffy itu bisa tumbuh menjadi seorang bajak laut guys. Dan memiliki impian untuk hidup bebas, bahkan dia memiliki sifat untuk mementingkan orang lain. Makanya di pertarungannya dengan Kaido di negeri Wano pun, dia masih sempat-sempatnya bilang kalau dia ingin membebaskan negeri Wano dari tangan Kaido. Maka dari itu, secara nggak langsung guys, saat ini berkat buah iblis yang ditemukan oleh Shanks dan berkat pelajaran yang dia berikan, Luffy itu tumbuh menjadi orang yang pantas untuk mewarisi tekad dari Roger dan nantinya dialah yang akan mendatangkan Fajar ke dunia. Oke, boom. Oke, mungkin segitu aja lah untuk konten 3N kita kali ini guys. Ngobrol ngalor ngidul spesial apa nih peran dari Shanks sebenarnya. So, see you again next time. Adios, Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.